katakan sapu rindu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Hayuni Retnowidati dan teman-teman Offering C 2017 peserta mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Zeren Suryaminata akan mempresentasikan mengenai analisis kritis jurnal yang saya ambil dengan jurnal yang berjudul Triangulation an Expression for Stimulating Metacognitive Reflection Regarding the Use of Triplet Representation for Chemistry Learning, yang dalam bahasa Indonesia berarti triangulasi, sebuah ekspresi untuk menstimulasi refleksi metakognitif melalui penggunaan representasi triplet pada pembelajaran kimia. Pada topik bahasan kali ini terdapat beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah identitas jurnal, tujuan penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian, konsep penting, kelebihan dan kekurangan, kesimpulan, pertanyaan, dan refleksi. Pada poin pertama, kita akan membahas identitas jurnal. Jurnal yang saya ambil ini ditulis oleh Gregory P. Thomas dengan nama Jurnal Chemistry Education Research and Practice dengan volume jurnal 18.4 tahun 2017 dengan publishernya adalah Royal Society of Chemistry, di mana doi dari jurnal ini sudah tertera pada slide. Dan selanjutnya ini adalah tampilan dari jurnal berdasarkan ranking dari Skimago, di mana H-indeksnya adalah 432 dan jurnal ini termasuk jurnal P1. Dan ini adalah tampilan dari cover jurnal, dan selanjutnya adalah tampilan dari konten jurnal. Baik, selanjutnya pada topik pembahasan tujuan penelitian. Berdasarkan jurnal yang saya analisis, terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui pengaruh ekspresi triangulasi untuk memperoleh pengalaman metakognitif dan merangsang refleksi metakognitif siswa melalui penggunaan representasi pada pembelajaran kimia. Tujuan yang kedua adalah mengetahui pengaruh perubahan pedagogi guru yang berpusat pada penggunaan ekspresi triangulasi dengan mengajarkan model representasi triplet dan penggunaannya secara eksplisit di kelas untuk merangsang refleksi metakognitif siswa pada pembelajaran kimia. Selanjutnya kita beralih ke topik bahasan metode penelitian. Berdasarkan jurnal yang saya analisis menggunakan metode penelitian campuran, di mana metode penelitian campuran ini mengintegrasikan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif dengan tipe desain pre-eksperimental, one group pre-test post-test. Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 27 siswa kelas 11, di mana semua siswa tersebut berusia 16 sampai dengan 17 tahun, dengan spesifikasi 15 orang merupakan siswa laki-laki dan 12 orang merupakan siswa perempuan, di mana semuanya tergabung dalam Kimia 20, yang merupakan pembelajaran pertama dari program Kimia 2 tahun sebagai bagian program matrikulasi. Pada penelitian ini juga digunakan seorang guru yang memiliki pengalaman mengajar 10 tahun, di mana guru ini juga dipandang baik dalam sekolah. Kemudian ada populasi penelitian. Populasi penelitian pada artikel yang saya analisis adalah semua siswa kelas 11 yang tergabung dalam Kimia 20. Sedangkan waktu penelitian adalah selama 20 minggu. Dengan spesifikasi 8 minggu untuk pengumpulan data pra-perlakuan, 2 minggu pengembangan program kolaboratif pelakuan dan naskah pembelajaran guru, dan 10 minggu untuk perlakuan penerapan representasi triangulasi. Sedangkan tempat penelitian dilakukan pada sekolah SMA di area metropolitan Kanada Barat. Untuk materi pembelajaran yang digunakan adalah gas dan hukum gas, stoikiometri, larutan, kesetimbangan kimia, dan asam basa. Sedangkan instrumen penelitian
yang digunakan antara lain pretest, post-test, kuesioner, wawancara, observasi kelas, catatan lapangan, dan data video serta audio pembelajaran di kelas. Dan perlu digarisbawahi, catatan lapangan di sini sebagai pendukung dari instrumen penelitian yang lain. Dan di sini dari tabel dapat kita ketahui untuk target penelitian mengenai lingkungan kelas, khususnya tuntutan metakognitif, digunakan instrumen metakognitif skala MOLS yang merupakan kuesioner, di mana MOLS di sini adalah singkatan dari Metacognitive Orientation Learning Environment Scale Science. Kemudian ada instrumen wawancara dengan siswa, kemudian ada video dan audio kelas serta observasi kelas. Sedangkan bukti refleksi metakognitif dan perubahan metakognitif dapat diketahui dari data instrumen wawancara dengan siswa dan kuesioner konstruktivis konektivitas skala SEMLIS, di mana SEMLIS di sini adalah merupakan singkatan dari Scale of the Self-Efficacy, Metacognition, and Learning Inventory Science. Selanjutnya di sini disajikan tabel mengenai kuesioner skala MOLS dan kuesioner skala SEMLIS, di mana untuk tuntutan metakognitif diukur dengan menggunakan skala MOLS, sedangkan konstruktivis konektivitas diukur dengan menggunakan skala SEMLIS, di mana MOLS di sini adalah singkatan dari Metacognitive Orientation Learning Environment Scale Science. Sedangkan SEMLIS di sini adalah singkatan dari Self-Efficacy, Metacognition, and Learning Inventory Science. Untuk kuesioner skala MOLS di sini menggunakan 5 item soal, di mana sebagai contoh untuk item yang pertama adalah siswa diminta guru untuk berpikir tentang bagaimana mereka belajar sains. Sedangkan untuk skala kuesioner SEMLIS di sini menggunakan 30 item soal, di mana yang di sini saya sajikan 7 item saja. Sebagai contoh, untuk kuesioner skala SEMLIS, saya berusaha menghubungkan apa yang saya pelajari dari apa yang terjadi di kelas sains dengan kegiatan sains di luar kelas, misalnya kunjungan lapangan atau kunjungan sains. Dari kuesioner yang disajikan di sini, kita nanti akan dapat mengetahui data yang diperlukan untuk mengukur tuntutan metakognitif pada siswa. Selain itu juga dapat pula diukur konstruktivitas konektivitasnya. Kemudian kita beralih ke bahasan analisis data, di mana untuk data di sini terdapat dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Karena sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan adalah campuran, maka data yang diperoleh ada dua juga. Untuk data kuantitatif itu kita menggunakan uji T untuk mengetahui perbedaan refleksi metakognitif siswa pada hasil pretest dan post-test. Kemudian kita menggunakan analisis data uji ukuran efek atau UNSD, di mana uji ukuran efek ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana intervensi, terutama intervensi pembelajaran dengan pedagogi guru menggunakan ekspresi triangulasi yang bertanggung jawab atas refleksi metakognitif pada nilai pretest dan post-test. Untuk sumber data dari data kuantitatif adalah pretest dan post-test. Sedangkan untuk data kualitatif di sini menggunakan analisis domain, di mana analisis domain ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan menyeluruh mengenai pengalaman metakognitif dan refleksi metakognitif pada siswa. Di mana untuk sumber data kualitatif di sini berasal dari kuesioner skala MOLS dan SEMLIS, wawancara, observasi kelas, video dan audio pembelajaran. Di mana untuk data wawancara di sini diambil dari 13 siswa pada pretest dan post-test. Selanjutnya dari artikel yang saya analisis melampirkan
data tabel hasil analisis, di mana terdapat dua aspek, yaitu tuntutan metakognitif, konstruktivis konektivitas. Dari tabel kita dapat mengetahui bahwa untuk skor rata-rata post-test lebih tinggi daripada skor rata-rata pretest. Kemudian nilai crossback alpha menunjukkan bahwa instrumen pretest dan post-test yang digunakan reliable, yang menunjukkan bahwa dari tabel nilai yang diperoleh lebih dari 0,70. Kemudian ada ukuran efek yang berdasarkan Cohen tahun 1988 mengungkapkan bahwa untuk skala 0 sampai dengan 0,20 menunjukkan ukuran efek yang kecil. Skala 0,20 sampai 0,50 menunjukkan ukuran efek yang sedang, dan skala 0,20 sampai 0,50 menunjukkan ukuran efek yang besar. Berdasarkan tabel, untuk tuntutan metakognitif diperoleh 0,67 yang dikategorikan sebagai ukuran efek yang besar, sehingga untuk tuntutan metakognitif memberikan efek yang besar pada pretest dan post-test. Sedangkan untuk aspek konektivitas dan konstruktivitas tentang perubahan dan refleksi metakognitif, dari tabel menunjukkan 0,18 yang mengarah pada ukuran efek yang kecil, sehingga efek yang ditimbulkan kecil. Maka hal ini yang perlu digarisbawahi adalah untuk sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini sebanyak 27 siswa, sehingga untuk mendapatkan kemungkinan hal yang lebih baik, maka sampel yang digunakan setidaknya lebih dari 30. Kemudian hasil penelitian dari analisis jurnal yang saya peroleh. Hasil penelitian yang pertama adalah ekspresi triangulasi mampu memberikan pengalaman metakognitif dan merangsang refleksi metakognitif siswa melalui penggunaan representasi triplet yang meliputi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik pada kegiatan pelajaran kimia. Dan hasil yang kedua adalah perubahan pedagogi atau gaya mengajar guru dengan menerapkan ekspresi triangulasi pada proses kegiatan pembelajaran kimia sangat efektif untuk menimbulkan tuntutan metakognitif dan refleksi metakognitif pada siswa. Selanjutnya terdapat beberapa konsep penting. Yang pertama adalah triangulasi, yang merupakan suatu proses berpikir sadar untuk mencoba menghubungkan semua dari tiga jenis representasi yang meliputi makroskopis, submikroskopis, dan simbolik mengenai spesies dan fenomena kimia dapat mengembangkan suatu pemahaman kimia. Konsep penting yang kedua adalah mengintegrasikan dan menghubungkan representasi triplet yang dapat dikategorikan sebagai proses kognitif bermanfaat untuk siswa pada proses pembelajaran kimia. Kemudian poin penting yang ketiga adalah perubahan pedagogi atau gaya mengajar guru dan peranannya dalam menerapkan triangulasi pada pembelajaran kimia menjadi satu hal yang penting dalam merangsang refleksi metakognitif dari siswa. Kemudian poin yang keempat adalah skala Mohs yang merupakan suatu instrumen kuesioner sangat penting digunakan untuk pengukuran tuntutan metakognitif. Sedangkan untuk kuesioner skala assembly digunakan sebagai instrumen dalam pengukuran perubahan dan refleksi metakognitif dari siswa. Selanjutnya adalah triangulasi, dan di sini merupakan pokok penting dari artikel yang saya analisis, di mana untuk triangulasi di sini adalah merupakan suatu gaya mengajar dari guru, di mana gaya mengajar di sini mengkaitkan dari tiga jenis representasi yang meliputi representasi makroskopis, submikroskopis, dan simbolik, di mana dapat digambarkan dengan segitiga yang masing-masing sudutnya dapat diisi dengan ketiga jenis representasi. Yang pertama adalah representasi makroskopis, di mana di sini berarti memberikan bukti nyata yang menunjukkan bahwa eksperimen dan pengalaman, data kualitatif dan kuantitatif, observasi, dan pertanyaan stimulus seperti apa yang bisa saya amati, data apa yang bisa saya kumpulkan, sehingga siswa dari representasi makroskopis ini dapat mengetahui fenomena apa yang akan diamati. Kemudian ada representasi molekuler atau atomik atau submikroskopis,
yang meliputi elektron, atom, dan molekul. Dapat dituangkan dalam pertanyaan stimulus, apa yang terjadi pada atom, molekul, elektron pada materi yang saya pelajari. Kemudian untuk representasi simbolik, dan di sini sebagai representasi komunikatif, misalnya ada bola dan model stick, rumus struktur, model komputer, dan persamaan reaksi kimia. Dengan pertanyaan stimulusnya adalah bagaimana saya dapat mengkomunikasikan dengan orang lain tentang apa yang saya amati dan data apa yang saya kumpulkan, dan bagaimana saya mengkomunikasikan kepada orang lain tentang peristiwa yang terjadi pada level molekuler atau atomik yang tidak terlihat. Sebagai contoh adalah proses pelarutan NaCl di dalam air. Untuk representasi makroskopis dapat ditunjukkan dengan pelarutan NaCl di dalam air. Sedangkan untuk representasi molekuler, atomik atau submikroskopis dapat ditunjukkan dengan reaksi disosiasi atau pembentukan ion Na+ dan Cl- dari senyawa NaCl tersebut. Kemudian untuk representasi simbolik di sini dapat ditunjukkan dengan persamaan reaksi yang terjadi ketika garam dapur atau NaCl tadi dilarutkan di dalam air. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Dalam jurnal yang saya analisis terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri terdapat beberapa, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, instrumen yang digunakan reliable, menggunakan dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana kedua metode ini saling melengkapi dalam menggali informasi dari sumber data. Selanjutnya adalah menampilkan semua metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan jelas dan detail, menampilkan penjelasan uraian data dari hasil wawancara secara jelas dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah menampilkan lampiran worksheet dan model triangulasi yang menunjukkan representasi triplet, makroskopis, simbolik, dan submikroskopis yang merupakan topik penelitian dari jurnal. Sedangkan kekurangan jurnal yang saya analisis adalah tidak menjelaskan secara spesifik waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan data pretest dan posttest. Kekurangan yang kedua adalah tidak menjelaskan dan melampirkan model instrumen soal yang digunakan dalam pretest dan posttest. Kekurangan yang ketiga, tidak menjelaskan uji validitas dan uji normalitas dari instrumen soal yang digunakan dalam pretest dan posttest. Kemudian tidak menjelaskan adanya ahli validasi yang menguji validitas instrumen soal pretest dan posttest sebelum diujikan pada penelitian. Kemudian tidak disajikan tabel dan penjelasan hasil analisis statistika deskriptif uji T. Analisis data tidak dijelaskan dengan detail. Dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian disampaikan secara implisit. Selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa diambil dari artikel yang saya analisis. Yang pertama, ekspresi triangulasi dapat memberikan pengalaman metakognitif dan merangsang refleksi metakognitif siswa melalui penggunaan representasi triplet dengan mengintegrasikan dan menghubungkannya sebagai bagian dari proses kognitif pada pelajaran kimia yang dapat didukung dengan hasil kuesioner skala Semlis yang menggali informasi mengenai konektivitas dan konstruktivitas refleksi metakognitif melalui perubahan pengetahuan metakognitif pada siswa. Kesimpulan yang kedua adalah perubahan pedagogi atau gaya mengajar pada guru yang berpusat pada penggunaan ekspresi triangulasi dengan mengajarkan model representasi triplet dan penggunaannya secara eksplisit di kelas mampu merangsang refleksi metakognitif siswa pada pelajaran kimia yang didukung melalui hasil kuesioner skala Mohs yang menggali informasi mengenai tuntutan metakognitif yang diberikan pada siswa. Selanjutnya, peta yang muncul setelah menganalisis jurnal ini adalah yang pertama, mengapa subjek penelitian khususnya siswa yang digunakan sebagai penelitian jumlahnya terlalu sedikit. Pertanyaan yang kedua, mengapa pada metode pengumpulan data penelitian artikel khususnya wawancara tidak dilakukan wawancara terhadap guru yang menerapkan pedagogi model triangulasi dengan menggunakan representasi triplet, makroskopis, submikroskopis, dan simbolik pada proses pelajaran kimia. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana konsistensi dari triangulasi untuk merangsang refleksi metakognitif melalui penggunaan representasi triplet pada pelajaran kimia?
Dari pokok bahasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, muncullah refleksi dari diri saya sendiri bahwa triangulasi memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman metakognitif dan merangsang refleksi metakognitif siswa melalui penggunaan representasi triplet yang meliputi makroskopis, submikroskopis, dan simbolik pada pembelajaran kimia. Sehingga saya terinspirasi untuk menerapkan metode triangulasi pada salah satu strategi pembelajaran metakognitif PDCA, preparing, doing, checking, assessing, and following up, khususnya pada sintak pembelajaran doing, untuk merangsang refleksi metakognitif pada siswa. Selain itu, triangulasi di sini sangat bermanfaat sekali dalam hubungannya topik penelitian saya, yaitu mengenai literasi sains. Jadi, melalui triangulasi ini diharapkan siswa dapat menjelaskan literasi sains yang mencakup aspek fenomena dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa menjelaskan secara real, secara logis, dan masuk akal terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan memberikan ingatan jangka panjang pada siswa. Baik, sekiranya demikian untuk analisis jurnal yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.